Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofiana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat, dan tak lupa pula marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja saya akan menanggapi video tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan perspektif ekonomi konvensional yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja kita mulai video tanggapannya ya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang definisi inflasi. Sebenarnya definisi dari inflasi itu kan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu kan. Nah, itu yang dijelaskan oleh dosen saya. Nah, tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang pengertian dari inflasi. Nah, saya mendapatkan pengertian itu dari buku Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah, Upaya Islam Mengatasi Inflasi edisi 2020. Yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri, AG.MA, dan Dr. Syarifah Gustiawati Mukri, MEI. Nah, di dalam buku tersebut menjelaskan, kalau secara etimologis, pengertian inflasi menurut istilah yang paling populer dalam Kamus Al-Munawwir adalah tadakum al-mal atau tadakum al-as'ar. Secara harfiah dalam Munjid berasal dari bahasa Arab, yaitu dakuma, duma atau besar, yang berarti tubuh, badan, atau produksinya. Nah, inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga umum secara absolut atau tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun secara tajam dengan kenaikan harga-harga tersebut. Selanjutnya ada macam-macam inflasi. Nah, dosen saya itu menjelaskan macam-macam inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Nah, saya itu menemukan saya itu menemukan pendapat lain tentang macam-macam inflasi. Nah, macam-macam inflasi itu ada 4. Yang ketiganya itu semuanya sama semua sih, kayak yang dijelaskan oleh dosen saya, yang berdasarkan sifatnya, yang berdasarkan penyebab, dan berdasarkan asal. Nah, cuman ada satu tambahan lagi dari macam-macam inflasi, yaitu berdasarkan harapan masyarakat. Jadi ada 4 menurut pendapat saya. Ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, berdasarkan asal dari inflasi, dan berdasarkan harapan masyarakat. Setelah kita mengetahui pembagian dari macam-macam inflasi, kalau menurut pendapat saya itu ada 4, sedangkan menurut dosen saya itu ada 3. Nah, langsung saja kita ke pembahasan satu persatu macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Nah, dosen saya itu menjelaskan kalau berdasarkan sifatnya itu atau laju inflasi dibagi menjadi 3. Ada inflasi merayap, ada inflasi menengah, dan ada inflasi tinggi. Nah, tetapi saya mempunyai pendapat lain, kalau berdasarkan sifatnya atau laju inflasi itu dibagi menjadi 4. Sebenarnya sama saja sih. Yang pertama ada inflasi ringan, yang kedua ada inflasi sedang, yang ketiga ada inflasi berat, dan yang keempat ada inflasi yang sangat berat atau hiperinflasi. Nah, kalau inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Kalau inflasi sedang antara 10 sampai 30% per tahun. Kalau inflasi berat antara 30 sampai 100% per tahun. Dan kalau inflasi yang sangat berat atau hiperinflasi itu di atas 100% per tahun. Selanjutnya, macam-macam inflasi berdasarkan penyebab dan asal dari inflasi. Nah, saya itu setuju dengan apa yang dijelaskan oleh dosen saya terkait berdasarkan penyebab dan asal dari inflasi. Nah, kalau berdasarkan penyebab dari inflasi itu kan ada 2, ada inflasi permintaan dan ada inflasi penawaran. Kalau inflasi permintaan itu, inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang itu terlalu kuat atau terlalu tinggi. Nah, sedangkan kalau inflasi penawaran itu, inflasi ini timbul karena kenaikan harga produksi dan berkurangnya penawaran agregatif. Selanjutnya ada berdasarkan asal dari inflasi. Nah, itu ada 2, ada inflasi yang berasal dari dalam negeri dan ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Macam-macam inflasi yang
keempat itu tadi tambahannya kan berdasarkan harapan masyarakat. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Contohnya seperti inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 itu konstan 6%. Kemudian besarnya inflasi yang ditargetkan tahun 2007 itu 6,5%. Yang kedua, besar inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya itu seperti ini. Perkiraan inflasi tahun 2007 sebesar 6,5%. Nah, kemungkinan besar inflasi tahun 2007 itu menyimpang dari 6,5% menjadi 6,8%. Nah, penyimpangan tersebut yang dinamakan inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Nah, selanjutnya di dalam video tersebut, dosen saya juga menjelaskan sebab-sebab dari inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan, yang kedua ada inflasi penawaran, dan yang ketiga ada inflasi campuran. Nah, kalau inflasi permintaan itu kan berarti permintaannya tinggi, sedangkan persediaan atau penawarannya itu rendah. Kalau inflasi penawaran berarti penawarannya yang sedikit, permintaannya yang tinggi. Sedangkan kalau inflasi campuran itu biaya produksinya juga ikut tinggi. Pembahasan selanjutnya tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dan dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Saya setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dan dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dosen saya itu menjelaskan pembagian inflasi dalam ekonomi Islam menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang bersifat alami, misalnya seperti menjelang lebaran. Nah, pasti itu kan terjadi inflasi. Yang kedua, inflasi yang bersifat kesalahan manusia. Contohnya seperti yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan, dan yang ketiga pencetakan uang. Selanjutnya ada dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dosen saya itu menjelaskan 4 dampak inflasinya. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan. Yang kedua, fungsi pembayaran di muka, dan yang ketiga fungsi unit perhitungan. Yang kedua, itu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif. Pembahasan yang terakhir ada solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Kalau dosen saya itu menjelaskan ada 2 solusi. Yang pertama dengan kebijakan fiskal, di mana pemerintah itu mendaur ulang antara pendapatan dan subsidi dan antara pajak dengan subsidi. Yang kedua, melalui kebijakan moneter, melalui suku bunga itu dinaikkan supaya masyarakat mau berinvestasi. Nah, di dalam Islam itu kan sangat tidak diperbolehkan adanya bunga. Maksud suku bunga di sini itu nisbah. Nisbah itu pembagian hasil. Nah, tetapi saya itu mempunyai pendapat lain tentang solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, Husain Sohatoh menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi inflasi. Itu ada 4. Yang pertama, reformasi terhadap sistem moneter yang sekarang ada dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi. Yang kedua, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dan belanja yang tidak manfaat. Yang ketiga, larangan menyimpan atau menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya. Dan yang terakhir, meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara material dan moral. Sekian tanggapan video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.